Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Nah, balik lagi nih di Self Talk Vlog yang ketiga kalau nggak salah. Nah, jadi sebetulnya juga untuk Self Talk Vlog ini juga saya khususkan untuk meng-share progresnya Insighting sampai mana. Kebetulan kemarin-kemarin itu lagi, saya kemarin sedang konsep materinya kayak gitu ya kan. Ya lebih ke ilustrasinya sih. Nah terus ada maintenance di PowerPoint-nya gitu. Jadi kan saya niatnya pakai PowerPoint, namun tadi PowerPoint-nya agak bermasalah gitu. Jadi saya harus pindah ke rencana B untuk ngedeliver nanti kontennya seperti apa gitu. Nah terus juga ini saya sedikit mau sharing juga. Tadi kan proses insighting ya, udah sampai situ. Saya rasa saya mesti pakai rencana B gitu. Nah terus ada satu hal yang ingin saya bagikan juga di sini. Kebetulan juga kan ini self talk ya, jatuhnya juga saya pengen ngebagiin juga ke teman-teman yang lagi ngedengerin ataupun juga lihat video ini. Nah jadi tadi itu saya tuh abis lihat videonya Pak Gita Wirjawan. Nah Pak Gita Wirjawan ini membagikan bahwasannya saya setuju, selebihnya saya setuju sih semua statement yang dibagikan oleh Pak Gita Wirjawan ini gitu. Jadi intinya ketika banyaknya informasi di dunia ataupun di era digitalisasi ini, kita sulit untuk memfilternya. Jadi karena terlalu banyak nih, nah kita tuh sulit memfilter gitu. Nah terus juga kita sulit ngebedain mana yang benar, mana yang hoax gitu kan. Nah ini yang tantangan semua masyarakat di era digitalisasi ini gitu. Termasuk saya. Saya juga masih belajar gimana caranya memilah informasi yang betulan, informasi yang real, yang akurat, dan mana yang hoax gitu. Ya, terus juga saya setuju ketika Pak Gita Wirjawan bicara soal anak muda zaman sekarang, namun terlebih manusia yang hidup di era sekarang itu tidak bisa mengintelektualisasikan diri dengan betul gitu. Saya juga sedang belajar gitu. Karena bila terlalu banyak orang yang pergi ke yang terlalu ke kanan ataupun terlalu ke kiri, itu juga bahaya gitu. Harus ada penengah, jadi sehingga intelektualisasi itu berjalan dengan baik gitu. Lalu di era digitalisasi ini juga kan kita tuh diperbudak oleh TikTok dan juga Instagram ataupun media platform lainnya gitu. Tapi dua ini yang sangat-sangat ya signifikan lah gitu. Yang dalam artian ini merubah gaya hidup masyarakat berdasarkan point of view pribadi saya juga ya. Karena memang betul dua platform ini juga yang yang menyebabkan anxiety, terus depresi itu terjadi di kalangan anak muda. Teman-teman suka lihat nggak sih gitu di entah itu di reelsnya Instagram ataupun juga memang di TikToknya sendiri yang punya TikTok ya. Terus juga misalkan yang di Facebook ataupun yang di short, ya kan, di shortnya YouTube gitu. Itu suka ada yang repost dari platform ya TikToknya itu sendiri gitu, TikTok. Kita repost ke media sosial yang lain yang lainnya. Nah terus kan suka ada kata-kata tuh, misalkan gini gitu ya, bla 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 gitu. Nah itu kalau kita nggak memfilternya dengan mencernanya dengan baik, itu tuh bisa jadi bahaya gitu buat kita gitu. Dan kebanyakan anak muda zaman sekarang itu menghabiskan, ya terlebih saya juga terkadang masih banyak menghabiskan waktu di media sosial, tapi sekarang sudah dikurangi. Pak Gita Wirjawan bilang bahwasannya sekarang masyarakat menghabiskan waktu di depan media sosial ataupun megang HP itu bisa 9 jam lah ataupun 10 jam, 9-10 jam. Bayangkan kita mengonsumsi konten-konten yang bervariasi di smartphone kita itu selama kurun waktu 9-10 jam gitu. Kalau saya biasanya itu paling lama tuh itu 2 jam. Itu udah paling suntuk banget 2 jam itu. Karena kebetulan saya juga tidak menginstal TikTok juga, karena saya biasanya ngelihat platform itu ngelihat short video gitu tuh di Reels atau kalau enggak di Facebook gitu. Itu juga algoritmanya udah lumayan agak berbahaya gitu. Apalagi di TikTok. Nah, saya kemarin itu
lihat juga videonya Pak Nugroho kalau nggak salah ya saya. Jadi TikTok itu saya akui juga betul, algoritma itu canggih banget. Itu beda banget sama algoritma dari YouTube, Facebook ataupun Reelsnya Instagram, ataupun bahkan snack video. Ini kan tipikal yang dua platform yang dimana ya apa ya, sajian kontennya di aplikasi itu hampir sama kan. Tapi terlebih untuk di TikTok sendiri saya rasa itu sangat kejam gitu. Saya pernah mendiskusikan ini dengan dosen saya ketika mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya bertanya ke beliau, Pak, gimana caranya kita ngebuat platform seperti apa ya? Gimana caranya kita ngebuat algoritma pada aplikasi yang kita buat seperti TikTok gitu. Jadi gimana caranya kita rubah behavioral manusianya, behaviornya gitu kan, kita kenalin psikologinya, gimana caranya dia bisa betah berjam-jam. Nah terus dosen saya kayak nge-share point of view-nya dia, yang dimana ada dua, gimana caranya kita bisa ngebuat customer kita ataupun user kita itu bertahan lama-lama di aplikasi yang kita buat ataupun ya platform lah ya, apapun itu sejenisnya. Yang pertama adalah karena kontennya menarik ataupun UI UX desainnya itu eye catching, nggak sakit mata gitu dan nyaman, entah kenapa nyaman aja di sana gitu. Lalu kontennya ya bervariatif itu, seperti yang TikTok sajikan ataupun YouTube Reels dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah karena keterpaksaan. Untuk keterpaksaan kan ini jarang ya, kecuali kalau kita memang dibutuhkan untuk kerja gitu, kayak berjam-jam lama di depan laptop di sebuah aplikasi, entah itu e-learning atau apapun, itu kan karena keterpaksaan ya. Ini beda lagi gitu. Karena kan kita terkadang di depan media sosial itu kan karena kesukaan kita sendiri ya kan, gak ada pemaksaan, tapi gimana caranya si algoritma itu memaksakan kita untuk berjam-jam gitu loh di sana gitu. Dan itu menariknya gitu. Saya rasa ya juga sih gitu. Saya pernah mempertimbangkan ini beberapa kali gitu. Terlebih untuk gimana caranya saya membagikan juga kontennya Inside Think ataupun hal yang saya ingin share itu ke halayak orang banyak gitu. Selain dari di Instagram ataupun di Twitter dan juga di YouTube gitu. Saya sempat install TikTok itu hanya beberapa hari aja. Selebihnya saya hapus udah. Karena saya pikir adalah agak beresiko juga menyampaikan suatu hal itu dalam kurun waktu 1 menit gitu, ataupun under 1 menit gitu, walaupun memang bisa di part-part gitu ya. Misalkan saya bikin kayak gini part 1, part 2 gitu, karena saya rasa mungkin platformnya yang kayak short, reels, lalu juga ya kayak TikTok itu sendiri gitu, itu ya cocoknya untuk video singkat kan sebetulnya gitu, nggak cocok untuk kayak bikin video penjelasan kayak gini gitu lama-lama gitu. Dan saya masih tetap memilih YouTube untuk kayak nge-share kayak gini gitu, karena agak bahaya juga. Bayangin ketika misalkan satu hal topik itu seharusnya kita sampaikan secara jelas gitu kan, secara lengkap juga. Nah tapi ini bayangin ketika kalian harus gimana caranya kita nge-compare itu semua dalam satu video dalam durasi tidak lebih ataupun sama dengan 1 menit. Bayangin ada beberapa potongan yang harus kita cut gitu. Itu pertama, karena nantinya agak bahaya juga ketika zaman sekarang kan mudah untuk nge-share. Ini tuh bahayanya gitu, ketika nanti usernya nggak bisa untuk nge-share itu ya bahaya banget gitu. Saya juga kan tadi melihat lagi bahwasanya di era digitalisasi ini kita jangan mudah juga untuk diperbudak oleh algoritma gitu. Saya kemarin juga ke-trigger sama dosen saya ketika mata kuliah yang sama di algoritma dan struktur data itu, ketika beliau menyampaikan bahwasanya kalian jangan mudah untuk kayak di saat kayak termudah untuk menggunakan lagi gitu. Sekarang lebih ke berencana gimana caranya kita membuat itu gitu. Dan beliau pun juga
bereksperimen, di mana dia itu lagi eksperimen juga. Nah, dia buka aplikasinya itu, saya lupa lagi, pokoknya entah itu TikTok entah itu snack video gitu ya, dan dari jam 11 malam katanya, dan baru-baru sadar tuh udah mau azan subuh gitu. Kayak bayangin gak, emang ya saya juga kadang ketika nge-scroll di Facebook juga itu udah kayak waduh ini udah bahaya sih gitu. Saya langsung teringat gitu, oh iya ada kerjaan, oh iya saya harus ngelakuin ini gitu, oh iya saya jangan lama-lama di sini, agak bahaya juga kayak gitu. Intinya ya kita coba untuk hal yang lebih bermanfaat juga sih, menghabiskan waktu menggunakan sosial media, menyaring informasi di era yang kita itu udah ada di era yang kita mudah untuk mengakses informasi oleh siapapun itu. Bahkan untuk anak SMP sekalipun menanyakan soal ini ke Chrome, ke Google Chrome, itu udah bisa mereka itu gitu. Dan kita juga mesti bisa menyaring informasi dengan baik dan betul. Ini juga masih saya latih gitu kan, saya masih belajar untuk melakukan hal itu gitu. Dan ayo teman-teman juga pasti bisa gitu untuk menyaring informasi yang banyak beredar di internet gitu, menyaring dengan mudah, oh iya ini tuh beneran berita loh, oh ini mah hoax gitu, kayak gitu aja sih. Untuk konten insighting nanti saya akan upload khusus, tapi saya belum bikin channelnya juga, tapi nanti mudah-mudahan secepatnya, karena tadi ada maintenance jadi kayak saya harus muter balik gitu loh. Bukan terbalik sih, kayak mesti ke rencana B kayak tadi di awal dibilang kayak gitu. Oke, semuanya semoga sehat-sehat, yang lagi sakit tenggorokan, flu, pilek dan lain-lain, ataupun juga ada keluarganya yang kurang sehat, semoga cepat dipulihkan kembali, disehatkan kembali, diringankan penyakitnya. Lalu juga saya berduka cita atas insiden sepak bola kemarin. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh korban ataupun semua yang terlibat itu mereka menerima, lalu juga semoga korban diterima di sisi Allah SWT dengan baik. Lalu saya harap kejadian ini tidak terulang lagi gitu. Walaupun ada kesempatan ataupun chance ya ada bisa terjadi lagi gitu, tapi sebisa mungkin itu nggak bakal terjadi lagi seperti ini gitu, karena ya tragis aja gitu. Oke, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video yang selanjutnya, di self talk vlog selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton, and have a nice day. See you.